Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, sehingga pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan memaparkan tentang bagaimana rahasia umroh yang mudah dan mengubah, insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama kita tentunya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmatnya. Kita semua diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemudahan untuk mendapatkan ilmu, sehingga dengan Islam, dengan ilmu itu kita lebih jelas ya langkah-langkah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan di dunia dan untuk akhirat juga tentunya. Salat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan pada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita dan sangat kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, ibadah haji dan umroh adalah salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena begitu agungnya keutamaan-keutamaan yang ada dalam ibadah tersebut, yang tentunya akan memberikan manfaat bagi manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, sayangnya untuk mencapai keutamaan-keutamaan yang ada dalam ibadah haji dan umrah itu tidak mudah, karena ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, dan ini akan melibatkan pengorbanan bagi seorang muslim, seorang manusia, untuk bisa mencapai keutamaan ibadah haji dan umrah tersebut. Nah, di antara kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, yang paling menjadi kerisauan, kegalauan, ataupun yang menjadi sering dipermasalahkan oleh umat Islam ketika berbicara tentang haji dan umrah ini adalah persoalan uang. Nah, padahal sebetulnya uang itu bukanlah satu-satunya yang diperlukan untuk seorang muslim bisa menunaikan ibadah haji atau umrah. Masih ada banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan yang seringkali justru itu diabaikan, yaitu adalah persiapan ilmu dan persiapan takwa. Ilmu di sini yang dimaksud adalah mengetahui, memahami seluruh rangkaian tata cara, ya, bahkan dari mulai panggilan sampai dengan cara mempersiapkan bekal menuju ke tanah suci. Nah, itu justru sering diabaikan oleh umat muslim. Nah, sehingga ketika fokusnya sama kebutuhan uang, sehingga justru memberatkan, sehingga seakan-akan kalau tidak ada uang di awal maka tidak bisa berangkat ke tanah suci. Nah, dalam video ini kita akan jelaskan bagaimana perintah-perintahnya yang di dalam ayat suci Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang Allah akan memberikan kemudahan ketika seorang muslim mau bersungguh-sungguh mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam surat Al-Hajj, Quran surat Al-Hajj ayat 27, Allah menjelaskan tentang perintah panggilan manusia untuk berhaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik.
Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus, dan mereka datang dari segenap penjuru yang sangat jauh. Nah, dialog ini adalah dialog Allah SWT yang pada waktu itu adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah selesai membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, lalu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyeru, untuk memanggil manusia agar datang ke Baitullah. Nah, bayangkan pada waktu itu tidak ada teknologi apapun yang bisa mengeraskan suara, yang bisa menyampaikan pesan sebagaimana hanya saat ini. Ya, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyeru ya hanya dengan suara dari mulut atau dari tenggorokan. Nah, itu sempat terungkap keraguan dari Nabi Ibrahim. Bagaimana saya bisa menyampaikan panggilanmu ya Allah, padahal manusia itu sangat tersebar, ya, sangat jauh tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, disitulah kemudian Allah mengungkapkan bahwa yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, yang aku perintahkan kepada Nabi adalah menyeru saja. Ya, sementara untuk menyampaikan seruan, menyampaikan panggilan itu adalah tugas aku. Ya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tinggal perintah, ya, tinggal laksanakan saja, tinggal taat saja terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah yang akan menjamin, Allah yang akan mempermudah sampainya dari tujuan kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Nah, ini yang menarik ya, bahwa perintah haji saja, perintah untuk menyeru pada Baitullah saja, pertama sudah sangat spiritual. Artinya untuk melaksanakan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada manusia itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sampai dan tidaknya tergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kita sebagai umat Muslim pun ketika ingin menjalankan, memiliki keinginan untuk menjalankan ibadah umroh atau haji, maka ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi nomor satu. Jadi akan sampai atau tidaknya, akan diberikan pertolongan atau tidak, dimudahkan atau masih ditangguhkan, ya kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah mengiyakan, ya. Tugas kita adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah memanggil kita, dan tentu sudah menjadi sebuah kadar, sudah menjadi sebuah pertimbangan bagi Allah bahwa apa yang diperintahkan kita kepada kita itu sudah ditimbang kemampuannya. Nah, maka sesudah membenarkan perintah dari Allah SWT, maka mulailah ya kita mempersiapkan bekal itu dari apa yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini kita belum punya uang untuk bisa kita daftarkan, untuk bisa kita membiayai keberangkatan kita ke Tanah Suci, maka apa yang bisa kita siapkan selain uang? Ya, tentu adalah yang pertama adalah ilmu. Mempelajari bagaimana tata cara ibadah haji dan umroh, mempelajari apa keutamaan yang bisa didapatkan ketika seorang menunaikan ibadah haji dan umroh itu dengan sempurna. Nah, ini akan memberikan motivasi yang kuat, ya, energi yang besar untuk melakukan kesungguhan mempersiapkan bekal-bekal berikutnya. Nah, maka bahkan dalam janji ayat surat Al-Hajj ayat 27 ini disampaikan, seandainya ya, kalau bahasa di sini kan manusia sampai datang dengan berjalan kaki, artinya dengan segala daya upaya yang bisa dimiliki, bahkan mengendari unta yang kurus. Unta yang kurus berarti kendaraan yang paling minimal yang bisa dimiliki agar bisa sampai ke Tanah Suci. Ini menunjukkan kondisi di mana manusia yang paham terhadap keutamaan haji dan umrah yang akan mereka dapatkan ketika saat ditunaikan dengan sempurna. Nah, berikutnya kita harus paham ya, agar motivasi kita makin tinggi, ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan ya dari aktivitas melakukan ibadah haji dan umrah? Ya, ada banyak sekali
ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan haji dan umroh ini. Namun dalam video ini saya ambilkan 5 saja yang mudah-mudahan ini mampu membuat kita semakin bersemangat dan berserius untuk mendapatkan keutamaan umroh dan haji. Yang pertama, keutamaan haji dan umroh itu adalah kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Hadisnya dalam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladtuhu ummuhu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan ia tidak berkata kotor dan tidak melakukan kefasikan, maka ia akan kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, kita punya smartphone ya, kita punya handphone yang saat kita beli pertama itu sangat lancar ya, sangat mudah dioperasikan ya, karena saat itu HP itu tidak punya beban apa-apa ya, baru sangat sedikit memori yang tersimpan atau bahkan belum ada memori selain dari aplikasi software aslinya. Nah, begitu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 1 tahun ya, kita menggunakan handphone tersebut ya, aplikasi yang kita gunakan bertambah, kita menginstal ya puluhan, belasan ya, bahkan mungkin ya, puluhan aplikasi tambahan dari yang awalnya, lalu kita sudah menyimpan foto, menyimpan gambar, mengunduh file dan sebagainya, bahkan mungkin tidak kita sadar ada virus yang masuk ke dalam handphone kita. Nah, lama-kelamaan kita merasa handphone kita itu makin berat, makin susah digunakan, makin lemot. Nah, saat itu kita merasa kita perlu melakukan pembersihan terhadap handphone kita ya, supaya lebih ringan lagi, supaya lebih lancar lagi untuk kita gunakan. Nah, itu umpamanya juga dalam diri kita semacam itu ya. Ketika baru lahir, fitrah kita ya, diri kita masih suci, maka keterhubungan kita dengan Allah itu masih sangat kuat ya. Kita masih sangat mudah mendapatkan tanda-tanda ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lama-kelamaan kok kayaknya kita susah banget ya sholat untuk khusyuk, kok susah ya. Terus kemudian kita merasa doa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kok lama terkabul ya. Istighfar kita seakan-akan tidak membekas ya dalam memperbaiki diri kita. Nah, itu sangat dimungkinkan bahwa di dalam aktivitas kita sudah banyak ya istilahnya karat-karat ataupun dosa di dalam hati kita yang menutupi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya, yang membuat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang membuat kemudian doa-doa kita tidak terkabul dan hati kita tidak sensitif, tidak peka terhadap isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fasilitas ya yang berupa haji dan umroh ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk kasih sayangnya, sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, di mana dengan ibadah haji dan umroh ini menjadi salah satu fasilitas yang dahsyat untuk merefresh ya, membersihkan hati-hati kita dari karat-karat dosa ya, sebagaimana dalam hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan haji dan umrah yang kedua adalah menjadi penebus dosa dan jaminan surga. Ya. Kalau tadi mengembalikan fitrah kita ya kepada seperti bayi yang baru lahir, refresh betul-betul suci, ya, maka di keutamaan haji dan umrah yang kedua ini dengan gamblang ya, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebus dosa antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Ya. Hadis ini menerangkan umroh, ya, dari umroh dari satu umroh lain itu menjadi kafarat penutup, penebus, ya, dosa-dosa di antara aktivitas kita dari satu umroh ke umroh yang lainnya. Para ulama berpendapat bahwa dosa yang dihancurkan atau dilebur dari umroh satu ke umroh ini adalah dosa-dosa kecil, ya, dan dosa-dosa besar tentunya, ya, dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Masya Allah, ya, jadi jaminan terhadap tebusan dosa-dosa selama antara kedua umrah. Dan khusus, ya, sekali lagi tentang haji yang mabrur, haji yang ditunaikan dengan sempurna tanpa dikotori oleh perbuatan fasik, ya, perbuatan dan rafas yang kotor, maka Allah menjanjikan pahala surga. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan haji dan umroh itu Rasulullah menjelaskan keutamaannya setara, ya, dengan pahala jihad fi sabilillah. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malu afdalu qala imanun billahi wa rasulih. Ya. Nabi SAW ditanya amalan apa yang paling afdol, kemudian beliau menjawab beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza qala jihadun fi sabilillah. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Nabi kemudian menjawab jihad di jalan Allah. Qila thumma madza qala hajjun mabrurun. Setelah itu apalagi, ya, apalagi? Rasulullah menjawab haji yang mabrur. Artinya haji yang mabrur ini menjadi urutan, ya, ketiga, ya, urutan ketiga setelah beriman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Nah, bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang apa amalan yang setara dengan jihad yang dilakukan oleh kaum pria, ya, Nabi SAW menjawab jihadnya bagi perempuan, ya, adalah melakukan haji. Nah, ini betapa haji ini menjadi satu aktivitas atau ibadah yang sangat utama dalam kehidupan seorang muslim. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, keutamaan haji dan umroh itu adalah menghilangkan kefakiran dan dosa. Ya, kalau dosa tadi sudah diulas, ya, banyak hadis yang menceritakan tentang bagaimana ibadah itu menjadi penebus bagi dosa-dosa dan menggugurkan dosa-dosa. Nah, maka di hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ini menunjukkan pada kita bahwa haji dan umrah ini bukan hanya menebus atau menghancurkan dosa, tapi juga menghapus kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah di antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil fuqara wa dzunuba. Karena keduanya akan menghapus kefakiran dan dosa. Kama fil kiru khabasal hadidi wal zahabi wal fiddah, sebagaimana alat peniup membersihkan karatnya besi, emas, dan perak. Kemudian diikuti dengan hadis yang penggalan kalimat sebagaimana di hadis yang lain, walaisaril hajjatil mabruru sawabun illal jannah.
Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Masya Allah, ini janji yang luar biasa. Ya, jadi jaminan tentang hilangnya kefakiran dalam kehidupan seorang muslim, salah satunya adalah ibadah haji dan umrah. Nah, jadi barang siapa yang melakukan haji dan umrah ini dengan benar, ya, dengan sempurna sesuai tuntunan Nabi, maka jaminan dari Allah SWT dihilangkan kefakiran dalam kehidupannya. Artinya urusan yang paling dikhawatirkan oleh manusia di dunia tentang kefakiran ini sudah selesai. Tinggal fokus mengupgrade diri, menaikkan level kualitas diri. Dan berikutnya yang kelima, keutamaan haji dan umrah adalah menjadi delegasi Allah. Maksudnya apa? Delegasi Allah itu artinya bahwa kita datang ke Baitullah ini adalah menyeru atau menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hadis berikut disebutkan bahwa delegasi Allah itu ada 3, ya. Al-ghazi fi sabilillah, wal hajjul mu'tamir, wafdullah, ya. Orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang menunaikan haji dan umrah adalah delegasi Allah. Da'ahum fa'ajabuh. Mereka memenuhi panggilannya, ya, ini adalah Allah. Wasa'aluhu fa'a'tohum. Dan ketika mereka meminta kepadanya, maka Allah mengabulkan permintaan mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap orang yang berhaji dan berumrah, yang memastikan bahwa level diterimanya, ya, doa dan permintaan orang yang haji dan umrah itu setara dengan diterimanya doanya orang yang berperang di jalan Allah. Nah, artinya ini peluang yang sangat besar ketika kita melakukan ibadah haji dan umrah, lalu mengajukan permintaan kepada Allah untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan kebaikan keturunan kita, atau bahkan lingkungan kita, kota kita, maka Allah menjamin permintaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya seandainya dalam hidup kita hanya punya cukup 1 kali waktu untuk melakukan ibadah haji atau umrah, maka ini sebenarnya sudah cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan kebaikan dari kita, kebaikan keturunan kita, kebaikan lingkungan kita, ya. Karena di situ disediakan fasilitas untuk meminta apapun kepada Allah, kebaikan apapun kepada Allah, dan Allah menjanjikan untuk diberikan permintaan itu kepada kita, ya. Nah, maka sebenarnya, ya, dalam tata cara ibadah umroh, ya, ada hal yang perlu digali lebih dalam, ya, bukan hanya sekedar menjalankan aktivitas fisiknya, ya, dari rukun-rukun yang ada di dalam haji dan umroh, tetapi di situ juga ada kebutuhan bagi kita untuk menggali ataupun memperdalam keterampilan kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar saat fasilitas itu diberikan, ya, saat Allah siap untuk mendengarkan dan memberikan permintaan kita, maka kualitas permintaan kita itu mencakup kebaikan yang jangka panjang, mencakup kebaikan yang jangkanya lebih luas daripada kepentingan kita secara pribadi. Nah, maka oleh karena itu dalam sekolah haji dan umrah Baitullah, ISA Baitullah, itu bukan hanya diajari tata cara secara fisik, bagaimana melakukan ibadah haji dan umroh itu dari rukun ke satu ke rukun yang lainnya, tetapi di dalamnya ada motivasi tata cara bagaimana agar kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah di dalam haji dan umroh ini menjadi meningkat kualitas hidup, ya,
diri, keluarga, dan keturunan, bahkan juga bagaimana cara meningkatkan kebaikan-kebaikan di lingkungannya. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca perintah atau kewajiban haji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 ini, ya, fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim. Ya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah makam Ibrahim, ya, disebutkan waman dakhala kana amina, barang siapa yang masuk ke dalam rumahku, dalam Baitullah ini, maka jaminannya akan mendapatkan keamanan. Walillahi 'alan nas hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ya, di sini disebutkan sebagai haji ini sebagai sebuah kewajiban bagi manusia, ya. Ini tidak disebutkan bagi orang yang beriman, tapi bagi manusia. Artinya ini sangat luas, yang fasilitas ini diberikan kepada siapapun yang ingin datang ke Baitullah, dan Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan yang ada di sana. Nah, dalam ayat ini disebutkan sebagai kewajiban bagi orang-orang yang mampu, ya, mengadakan perjalanan ke sana. Artinya mampu di sini adalah ketersediaan, ya, ketersediaan kendaraan yang mengantarkan secara fisik ke sana, kemudian adanya keamanan, ya, adanya keamanan dalam kondisi bukan perang dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi kalau syaratnya itu tentunya sebagian besar umat Islam, ya, tentunya sangat memenuhi, ya. Kalau di ukuran mampu itu adalah hanya biaya, ya. Hanya biaya juga itu juga sama memenuhi karena rata-rata bisa. Nah, bahkan seandainya belum bisa itu pun bisa diminta kepada Allah agar dimampukan, agar dimiliki rizki yang bisa untuk memberangkatkan ke sana. Karena kita sudah tidak melihat lagi haji dan umroh ini sebagai sebuah beban, sebagai sebuah kewajiban yang beratkan ataupun yang bersyarat. Ya, artinya kalau nggak mampu berarti nggak perlu. Tetapi kita menginginkan suatu kebaikan-kebaikan yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam ibadah haji dan umroh ini, maka bagaimana caranya kita meminta, ya, bersungguh-sungguh memulai dari belajar, ya, tata caranya, ya, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari bagaimana Rasulullah melakukan ibadah haji dan umroh dan sebagainya. Nah, maka itu menjadi ringan, bukan sebagai sebuah beban yang kemudian bahkan mengesampingkan ibadah haji dan umroh ini sebagai ibadah yang belakangan, ya, setelah semua terpenuhi hajat hidup kita, baru kemudian kita mau, ya, menyisihkan uang kita untuk berangkat ke tanah suci. Padahal waktu atau usia yang diberikan oleh Allah itu tidak ada jaminan berapa lama usia yang diberikan kepada kita. Ya, jangan-jangan belum sempat kita ke tanah suci, Allah sudah memanggilnya, padahal kita sudah termasuk kategori orang yang mampu, dan orang yang mampu ini adalah masuk kategori wajib. Artinya jika meninggalkan itu maka akan mendapatkan dosa. Nah, maka sekali lagi sahabatku sekalian, mari perkencang, ya, semangat dan motivasi kita untuk mendapatkan keutamaan haji dan umrah, ya, yang sudah ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis, ya, dengan secara serius, secara bersungguh-sungguh untuk terus belajar dan memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan itu jika kehendaki pasti akan menjadi mudah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kita kepada kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.